MotoGP kembali memanas, bukan dari sisi balapan yang memang sedang jeda, melainkan dari arah masa depan para pembalap dan tim yang hingga kini masih penuh tanda tanya. Salah satu isu paling mengejutkan datang dari situasi Tech3 Racing yang dikabarkan semakin dekat dengan Honda Racing Corporation. Namun yang membuat situasi jauh lebih serius adalah efek domino yang bisa ditimbulkan. Jika Tech3 benar-benar hengkang, bukan tidak mungkin Red Bull KTM Factory Racing justru ikut keluar secara permanen dari MotoGP. Sebuah skenario yang jelas akan mengguncang peta persaingan secara besar-besaran. Di sisi lain, Fabio Quartararo juga memunculkan kontroversi baru. Dia secara terbuka mengindikasikan lebih menyukai konfigurasi mesin inline-4 dibandingkan V4. Padahal sebelumnya arah pengembangan Yamaha sempat didorong menuju V4. Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini bentuk ketidakpuasan terhadap proyek yang sedang berjalan? Dan tak kalah menarik, situasi Fabio Di Gia juga mulai membuka banyak spekulasi. Selain mempertimbangkan berbagai opsi pabrikan termasuk kemungkinan ke KTM, terungkap pula fakta mengejutkan bahwa Marc Marquez sebelumnya ternyata sempat merencanakan pensiun pada 2026. Namun rencana tersebut kini berubah, yang justru memunculkan pertanyaan baru. Apakah yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kita bahas. Dalam dinamika terbaru MotoGP, masa depan Red Bull KTM Factory Racing kini mulai dipertanyakan secara serius. Dan kuncinya ada pada satu keputusan krusial. Apakah Tech3 Racing akan tetap bertahan atau justru hengkang? Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Tech3 tengah menjalin komunikasi intensif dengan Honda Racing Corporation. Sekilas, ini terlihat seperti manuver bisnis biasa. Namun jika ditarik lebih dalam, situasi ini bisa menjadi ancaman nyata bagi eksistensi KTM di MotoGP secara keseluruhan. Sejak berpisah dari Yamaha MotoGP pada 2019, Tech3 menjadi bagian penting dalam proyek KTM. Mereka bukan sekedar tim satelit, tapi juga tulang punggung dalam pengembangan motor dan pembinaan pembalap muda. Meski hasilnya belum sepenuhnya konsisten, dengan hanya 2 kemenangan yang diraih bersama Miguel Oliveira, peran Tech3 tetap krusial dalam memperkuat kehadiran KTM di grid. Namun kini, fondasi tersebut mulai goyah. Krisis finansial yang membayangi KTM, bahkan hingga isu kebangkrutan sejak akhir 2024, mulai membuat keberlanjutan proyek mereka dipertanyakan. Dalam kondisi seperti ini, Tech3 tidak bisa hanya mengandalkan loyalitas. Mereka membutuhkan jaminan masa depan. Masuknya nama Gunther Steiner sebagai sosok di balik arah baru Tech3 semakin memperjelas situasi. Dia dikenal sebagai figur yang pragmatis dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Ketika performa tidak kunjung stabil dan kondisi finansial KTM terus disorot, wajar jika Steiner mulai membuka opsi lain, dan Honda menjadi kandidat paling logis. Honda sendiri sedang membangun ulang proyek MotoGP mereka secara agresif. Target mereka jelas, memperbesar jumlah motor di grid dan kembali menjadi kekuatan utama, terutama menghadapi dominasi Ducati. Dalam konteks ini, Tech3 bukan hanya sekedar tambahan, tapi aset strategis. Bagi KTM, kehilangan Tech3 bukan sekedar kehilangan satu tim satelit, melainkan kehilangan separuh kekuatan mereka di MotoGP. Tanpa Tech3, KTM praktis hanya akan mengandalkan 2 motor pabrikan. Situasi ini akan membawa mereka kembali ke fase awal proyek, dengan keterbatasan data, pengembangan, dan exposure di lintasan. Lebih jauh lagi, skenario ini membuka kemungkinan yang lebih ekstrim. KTM memilih untuk mundur sepenuhnya dari MotoGP. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Dengan tekanan finansial yang besar, berkurangnya jumlah motor di grid, serta potensi hilangnya daya saing, keberadaan KTM di MotoGP bisa menjadi tidak lagi relevan secara bisnis. Terlebih jika dibandingkan dengan investasi besar yang harus terus mereka lakukan. Bahkan, kekhawatiran ini juga mulai dirasakan oleh penyelenggara kejuaraan. Kehilangan satu pabrikan besar seperti KTM tentu akan berdampak signifikan terhadap struktur kompetisi MotoGP, baik dari jumlah peserta maupun daya tarik global. Di sisi lain, manajemen KTM melalui pit barrier masih berupaya mempertahankan Tech3. Negosiasi terus dilakukan, dengan harapan hubungan ini bisa diselamatkan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa keputusan kini tidak sepenuhnya berada di tangan KTM. Jika Tech3 benar-benar memilih hengkang ke Honda, maka efek dominonya akan sangat besar.
KTM tidak hanya kehilangan mitra strategis, tapi juga menghadapi pertanyaan eksistensial. Apakah mereka masih memiliki alasan kuat untuk tetap berada di MotoGP? Dengan waktu yang terus berjalan, menuju akhir musim, situasi ini menjadi salah satu titik krusial dalam peta masa depan MotoGP. Keputusan Tech3 bukan hanya soal perpindahan tim, melainkan bisa menjadi pemicu perubahan besar. Bahkan hingga kemungkinan keluarnya KTM dari ajang balap paling bergengsi di dunia MotoGP. Berita kedua, pernyataan Fabio Quartararo yang memilih untuk sedikit menjauh dari proses pengembangan motor Yamaha MotoGP sebenarnya menyimpan pesan yang jauh lebih dalam dari sekedar frustasi biasa. Jika dibaca dari sudut pandang yang lebih tajam, ini bukan hanya soal kejenuhan, melainkan sinyal bahwa Quartararo sejak awal tidak sepenuhnya sepakat dengan arah proyek mesin V4 Yamaha. Lah, bukannya kebalik. Selama bertahun-tahun, Yamaha dikenal konsisten dengan konfigurasi inline 4 yang menjadi identitas utama mereka. Namun keputusan untuk beralih ke mesin V4 justru menjadi titik balik yang penuh resiko. Bagi manajemen, ini adalah langkah revolusioner untuk mengejar ketertinggalan. Tapi bagi Quartararo, arah ini tampaknya tidak pernah benar-benar meyakinkan. Indikasinya terlihat jelas dari sikapnya. Dia bukan hanya tidak terlibat karena faktor kontrak atau masa depan yang belum pasti, tapi justru secara sadar memilih untuk tidak lagi aktif memberikan masukan. Ini penting karena dalam dinamika MotoGP, pembalap utama biasanya menjadi pusat pengembangan motor. Ketika seseorang pembalap sekaliber Quartararo memilih mundur dari proses tersebut, artinya ada ketidakpercayaan yang cukup serius terhadap arah yang diambil tim. Dalam pernyataannya, Quartararo menegaskan bahwa dia sudah menyampaikan apa yang dibutuhkan tim, namun dia tidak ingin terus mengulang lagi hal yang sama. Kalimat ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk kelelahan bukan karena prosesnya, tapi karena merasa suaranya tidak lagi benar-benar didengar atau diimplementasikan. Situasi ini semakin diperkuat dengan komentarnya saat GP Amerika, di mana dia secara terbuka menyebut Yamaha tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah mereka. Pernyataan tersebut bukan hanya kritik teknis, tapi juga refleksi dari hilangnya keyakinan terhadap arah pengembangan motor. Di titik ini, proyek V4 Yamaha justru terlihat seperti sesuatu yang dipaksakan, bukan solusi yang lahir dari kebutuhan pembalap di lintasan. Jika hasil di awal musim 2026 juga tidak menunjukkan perkembangan signifikan, dengan hanya 9 poin dari 3 seri, maka wajar jika Quartararo mulai mengambil jarak. Baginya, terlibat lebih dalam proyek yang tidak dia yakini hanya akan membuang energi tanpa jaminan hasil. Lebih jauh lagi, sikap ini juga bisa dibaca sebagai langkah strategis untuk masa depan. Dengan adanya rumor kuat terkait ketertarikannya bergabung dengan Honda Racing Corporation di era 850cc, Quartararo tampaknya mulai memisahkan diri dari arah jangka panjang Yamaha. Artinya, keputusan menjauh ini bukan sekedar reaksi emosional, melainkan bentuk penegasan posisi. Dia tidak ingin menjadi bagian dari proyek yang tidak dia percayai. Dengan kata lain, ini bukan Yamaha yang kehilangan Quartararo dalam proses pengembangan. Justru Quartararo lah yang secara perlahan melepaskan diri karena sejak awal dia tidak benar-benar membeli ide besar di balik proyek V4 tersebut. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Yamaha bisa memperbaiki motornya, tapi apakah mereka sudah kehilangan kepercayaan dari pembalap utamanya sendiri. Dan jika itu benar terjadi, maka masalah Yamaha jauh lebih besar dari sekedar soal teknis. Berita ketiga, ada soal Di Gia yang akan ke KTM, malah membuka tabir sebenarnya Marc Marquez harusnya pensiun 2026. Performa impresif Fabio Di Gia di awal musim 2026 menghadirkan situasi yang unik sekaligus dramatis. Di satu sisi, dia berhasil membuktikan diri sebagai bagian dari elit Ducati. Namun di sisi lain, dia justru menjadi satu-satunya nama di lingkaran tersebut yang belum memiliki kepastian penuh terkait status motor pabrikan jangka panjang. Bersama VR46 Racing Team dan terikat langsung dengan Ducati Corse, Di Gia memang menikmati paket kompetitif. Namun struktur Ducati tetap menempatkan prioritas utama pada Ducati Lenovo Team, yang kursinya sangat terbatas dan dipenuhi oleh pembalap-pembalap dengan nilai strategis tinggi. Disinilah posisi Di Gia menjadi abu-abu. Dia cukup kuat untuk dipertahankan, tapi belum tentu menjadi pusat proyek jangka panjang. Bahkan, jika melihat arah regulasi baru dan perencanaan skuad Ducati, ada kemungkinan bahwa mulai 2028 ke depan, dia tidak lagi mendapatkan motor spesifikasi terbaru secara penuh. Skenario ini cukup realistis. Ducati dikenal sebagai hierarki yang ketat dalam distribusi material teknis.
Ketika proyek masa depan mulai difokuskan pada nama-nama tertentu, pembalap di luar prioritas utama berpotensi hanya menerima paket setengah langkah di belakang. Bagi pembalap dengan ambisi juara seperti Gijia, kondisi ini jelas bukan ideal. Inilah yang membuat manajernya di bawah Diego Tavano mulai membuka semua kemungkinan. Mereka tidak hanya berbicara dengan Ducati, tapi juga menjajaki peluang dengan pabrikan lain. Pendekatan ini mencerminkan satu hal, Gijia tidak ingin terjebak dalam sistem yang membatasi potensi maksimalnya di masa depan. Menariknya, dinamika ini semakin kompleks dengan fakta bahwa Marc Marquez sebelumnya sempat merencanakan pensiun pada akhir 2026. Itu yang membuat Gijia mengambil kesempatan di Ducati karena memiliki potensi menjadi pembalap pabrikan. Jika rencana tersebut benar terjadi, maka satu kursi tim pabrikan Ducati akan terbuka, dan Gijia menjadi kandidat paling logis untuk mengisinya. Namun realitasnya tidak sesederhana itu. Keputusan Marc Marquez bersifat dinamis, dan peluang tersebut bisa hilang kapan saja jika dia memilih bertahan. Terlebih sekarang, Marc Marquez sepertinya sebentar lagi mau mengumumkan kontrak 1+1 mulai 2027 dengan Ducati pabrikan. Artinya, Gijia tidak bisa menggantungkan masa depannya hanya pada satu skenario. Di titik inilah muncul opsi yang mulai terdengar semakin masuk akal, membuka peluang ke Red Bull KTM Factory Racing. KTM, meskipun sedang menghadapi tantangan besar, tetap merupakan proyek pabrikan penuh yang menawarkan satu hal krusial, status pembalap utama dengan dukungan teknis maksimal. Jika mereka mampu mempertahankan eksistensinya di MotoGP dan melakukan restrukturisasi, KTM bisa menjadi destinasi paling menarik bagi pembalap seperti Gijia yang menginginkan peran sentral. Bagi Gijia, ini bukan sekedar pindah tim, tapi soal positioning karir. Bertahan di Ducati berarti siap berada di motor kompetitif, tapi dengan resiko tidak menjadi prioritas. Sementara pindah ke KTM, bisa memberinya status nomor 1 meskipun dengan resiko performa yang belum tentu sekuat Ducati saat ini. Pilihan inilah yang kini sedang dimainkan dengan sangat hati-hati oleh kubu Gijia. Dia berada di titik karir yang krusial, cukup matang untuk memimpin proyek, cukup cepat untuk bersaing di depan, tapi juga harus cerdas dalam memilih arah. Dengan ancaman tidak mendapatkan motor full factory terbaru mulai 2008, keputusan yang diambil dalam 1 hingga 2 musim ke depan akan sangat menentukan. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal bertahan atau pindah. Ini tentang bagaimana Fabio Gijia memastikan dirinya tetap relevan sebagai penantang gelar, bukan sekedar bagian dari MotoGP.